Malam Pak Im, Selamat malam juga Ibu. Bagaimana kabar? bagaimana kabarnya Pak Im? Puji Tuhan Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Iya, sama Pak, kabarnya juga baik ini. Iya, Bagaimana keadaan keluarga Pak Im malam ini? puji Tuhan sehat semua Ibu seperti yang ada ini. Iya, ada apa nih Pak Im? Sepertinya penting banget ini. Iya, ini mau menyampaikan, siapa tahu Ibu bisa membantu saya kah mendapat solusi dalam aktivitas kegiatan saya di sekolah ini. Oh, ceritanya ini Pak Im mau bercerita tentang keadaan sekolahnya ini. Iya, benar Ibu. Ini tentang keadaan di ruang kelas mengenai kehadiran anak-anak yang kurang hadir. Menurut Pak Im, apa yang ingin diceritakan pada malam ini tentang keadaan sekolah? Iya, setelah melihat dalam 2 bulan terakhir dari sejak masuk sekolah ini, anak-anak yang dinaikkan ke kelas selanjutnya ini, terutama di ruang kelas saya, itu mereka punya kehadiran tuh sangat minim. Oh, jadi ceritanya ini anak-anak naik kelas tapi dinaikkan begitu dengan tanpa melihat absensi begitu Pak Im? Tidak, mereka sudah naik kelas ini sudah sama-sama dengan saya, tapi mereka punya kehadiran selama 2 bulan ini kan menurun sekali. Bukan menurun, tapi ya selama terpantau 2 bulan ini ya sangat di bawah dari kehadiran mereka. Yang hadir itu jumlah mereka 18. Namun yang hadir mungkin cuma 4, Iya. 3, bahkan paling tinggi itu 8. Oh, Jadi seperti itu ya permasalahannya yang selama ini Pak Im hadapi ya. Iya. Mungkin Pak Im, kalau saya melihat ini bahwa kehadirannya itu sangat minim ya, sangat minim sekali pada 2 bulan ke belakang ini ya. Iya, Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang sangat mendesak atau ada kebutuhan lain sehingga siswa tersebut kok sampai kehadirannya menurun ya. karena dilihat sejak mereka masuk itu jumlah kenaikan kelas mereka 18. Sampai jam yang ada ini kehadiran mereka itu baru paling banyak 8. Itu sudah paling banyak. Hingga saya harus menyampaikan ini. Berarti kehadirannya kurang. Apakah hal ini Bapak sudah membicarakan mungkin dengan wali murid atau ada koordinasi dengan kepala sekolah begitu Pak? Iya, saya yang wali murid, sehingga saya sudah koordinasi. Pernah saya mencoba koordinasi dengan kepala sekolah, sampai jam yang ada kepala sekolah bilang pakai pantau dulu agar kita bisa mengundang orang tua murid. Oh, berarti sudah ada tindakan yang baik ya dengan antara wali kelas ya, Pak Im sebagai wali kelas ya di sini ya. Iya. Gitu. Iya, Pak Im sebagai wali kelas berarti sudah ada penyampaian ke orang tua, terus kemudian kepada
kepala sekolah sudah mungkin memberikan suatu apa penyampaian kepada kepala sekolah, sudah diberikan mungkin apalagi namanya ini jalan keluarnya ya. Nah, kalau menurut saya siswanya Pak Im ini dengan kehadiran begitu sangat kurang ya di dalam kegiatan KBM ya tiap hari begitu. Kira-kira Pak Im kalau kita berbicara di level poin 1 sampai 10, kira-kira siswa ini berada di level berapa ini Pak Im? Ya, sementara ini kalau untuk saya secara lihat dengan kasat mata mereka bisa sampai di level 6. Iya, di level 6 ya. Jadi artinya begini, level 6 ini kan kita akan mencapai ke level 10 ya Pak Im ya. Kita seperti itu ya. Iya, Inginnya ya seperti itu ya Pak Im. iya, baik. Iya, pinginnya seperti itu. Tapi apakah untuk mencapai level 10 ini susah bagi Pak Im atau bagaimana Pak Im? Iya, itu yang saya lagi mau berusaha ini. Menurut saya ya susah juga karena untuk kurang kehadiran anak-anak untuk supaya kehadiran itu ada pada level 10. Ya, jadi menurut Pak Im ini susah ya begitu Pak Im untuk mencapai di level 10. Jadi Iya. kalau menurut Pak Im, apa yang bisa Bapak lakukan supaya tadi levelnya dari 6 mungkin bisa naik menjadi 8 begitu Pak Im? Iya, saya akan mau berusaha karena kemarin saya sudah sampaikan ke kepala sekolah untuk mengundang orang tua menyangkut dengan kehadiran anak-anak ini sehingga bisa pada level itu. Iya, jadi sudah ada kesepakatan ya antara Pak Im kemudian dengan kepala sekolah untuk apalagi namanya mengundang orang tua siswa tersebut. Nah, seandainya hal ini sudah ditempuh, misalnya Bapak sudah mengundang, tapi kehadiran anak-anak Pak Im lihat itu masih kurang, mungkin ada solusi mungkin yang Pak Im bisa mungkin sampaikan nanti pada saat rapat begitu? Iya, itu jadi karena dengan kehadiran ini yang jadi dasar untuk saya sampaikan kepada mereka berdasarkan absen-absen terkait dengan anak-anak yang tidak hadir. Untuk saya mau tanya kepada yang mau berbicara dengan orang tua mereka lebih khusus empat mata kalau mereka hadir supaya kendalanya apa, supaya kan kalau secara umum mereka banyak yang tidak hadir, tapi saya mau bertemu dengan mereka, saya mau bertanya kendala mereka ini apa sampai anak-anak itu tidak pernah hadir sejak masuk sekolah itu. Berarti ini bagus ya Pak Im, sudah ada langkah-langkahnya yang Pak Im akan nanti laksanakan ya, dengan setelah mungkin ada pertemuan antara orang tua siswa kemudian dengan kepala sekolah dengan mungkin pendapat-pendapat dari dewan guru yang lain mungkin bisa memberikan solusi seperti itu. Nah, kalau melihat dua hal ini ya, tadi masalah ada solusi untuk pertemuan dengan orang tua, kemudian mungkin Pak Im sendiri mau melihat bagaimana anak-anak siswanya tersebut mau melihat kenapa bisa seperti ini. Jadi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak tahu ya, mungkin ada pada anak tersebut yang kita tidak tahu. Nah, gimana Pak Im lihat dua hal ini? Apakah bisa membantu Bapak dalam mendapatkan solusi itu? Iya, yeah. Ya, yeah, itu yang kami,
mau ajak pendekatan. Yang pertama dengan orang tua, kemudian dengan siswa tersebut untuk mengetahui penyebab untuk ya kemungkinan besar kehadiran ada daripada anak itu, ataukah kemungkinan besar karena memang latar belakang ekonomi yang membuat mereka sampai tidak bisa masuk atau malas ke sekolah. Sehingga saya koordinasi dengan ibu. Ya, mungkin malam hari ini terima kasih karena sudah menyampaikan ini, sehingga saya mungkin punya perencanaan yang Oh, ada. iya, berarti nanti ke depannya ini ada perencanaan ya. Kalau boleh tahu ini yang mana mungkin yang Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Iya, dalam waktu dekat ini sekiranya Tuhan memberkati, berarti dalam waktu dekat 3 hari ke depan ini saya bisa mengajukan kembali kepada kepala sekolah untuk membuat undangan memang orang tua murid, yang lebih khusus mereka yang anak-anaknya tidak masuk. Ya, jadi Pak Im akan melakukannya dalam waktu dekat ini ya, 3 hari ke depan ya, akan melakukan persiapan itu ya. Iya, 3 hari ke depan ini setelah kegiatan ini selesai langsung saya coba buat. Iya, kita ini sudah hampir di akhir pertemuan ini Pak Im. Kira-kira apa yang Pak Im dapatkan dari pertemuan kita malam ini? Apakah bisa membantu atau bagaimana Pak Im? Ya, terima kasih pertama kepada Ibu karena dari pertemuan kita malam hari ini saya bersyukur karena ada masukan dari Ibu mendorong saya untuk mengambil jalan keluar untuk saya harus dapat mengundang orang tua murid supaya bisa dapat teratasi perkara-perkara ini. Jadi mungkin perasaan saya sangat bahagia bersama Ibu diskusi pada malam hari ini dengan Ibu karena masukan yang ada. Terima kasih. Iya. Oke Pak Im, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya. Saya mau mendengar siapa tahu sudah ada cerita-cerita baru dari Pak Im. Siapa tahu sudah ada perubahan-perubahan baru dari kelasnya Pak Im ini. Iya, siap Ibu. Terima kasih. Iya. Iya, selamat malam Pak Im. Malam juga Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Gantian Pak, Bapak sebagai coach. Ya, siap. Santai saja Pak, santai saja. Relax. Tidak usah tegang, relax saja. Pak Im kok tegang sekali. Relax saja Pak. Kita santai. Iya. Oke. Saya pantau ya ini. Baik Ibu, kita mulai ya. Halo, malam Ibu. Malam juga Pak Im. Bagaimana kabar? Kabarnya baik Pak Im. Pak Im sendiri bagaimana ini? Ya, kabar juga baik Ibu. Kayaknya sehat-sehat seperti Ibu di situ yang sehat juga ini. Iya, alhamdulillah. Amin. Iya. Bagaimana Ibu? Ada hal-hal yang perlu disampaikan pada malam hari ini sampai bisa kita jumpa di tempat ini? Iya ini Pak Im, saya sebenarnya ingin bercerita kepada Pak Im ini tentang masalah anak-anak saya di sekolah itu minat belajarnya itu sangat rendah, terutama di pelajaran saya Pak Im. Kebetulan saya ini mengajar mata pelajaran biologi. Saya perhatikan kok minat anak-anak untuk belajar biologi itu kok rendah sekali Pak Im. Oh, iya ya. Jadi apakah dengan pantauan Ibu ini kira-kira
anak-anak yang minat belajar itu apakah dilihat dari hasilnya atau pada saat kehadiran mereka dalam proses belajar begitu? Iya, kalau kehadiran sih di saya, di mata pelajaran saya enggak juga sih Pak. Biasanya dari satu kelas itu ada 24 siswa, paling satu dua, paling tinggi 4 yang tidak hadir. Cuma kalau saya lihat dia minat belajarnya itu yang rendah sekali. Saya berpikir begini, apakah materi saya berikan itu sulit dicerna atau bagaimana? Ataukah saya yang lebih banyak monoton pada pembelajaran itu dibanding kepada anak-anak? Nah, itu yang menjadi polemik pada saya ini, Pak Im. Iya Ibu. Kalau begitu kita bisa apa ya? Ini waktu pada saat belajar waktu selalu Ibu menggunakan metode-metode pembelajaran seperti apa? Iya, Pak Im. Mungkin juga saya juga berpikir seperti itu. Selama ini eh, saya memberikan metode pembelajaran itu mungkin anak-anak bosan kali ya, karena mungkin itu terus ya, paling sering ceramah, diskusi, mungkin anak-anak butuh referensi lain, mungkin apa, nonton video kali ya, mungkin anak-anak senang itu, karena saya lihat itu anak-anak kalau bisa lihat di luar jam pelajaran saya kok anak-anak itu senang, asik loh Pak, ini tuh kayak nonton TikTok atau bagaimana itu, atau karena saya pembelajaran begitu ya, maksudnya saya kurang memberikan eksplor metode-metode mungkin sehingga anak-anak bosan, sehingga mungkin dia merasa jenuh ya. Oke, kalau begitu coba untuk mengubah hal ini, Ibu, coba Ibu bisa pakai metode pembelajaran yang seperti tadi Ibu bilang, pakai video, begitu, biar minat anak itu menarik tentang pembelajaran menggunakan video kah, karena memang kita rubah metode saja dulu toh. Iya, betul juga sih Pak Im. Ini yang saya menjadi polemik bagi saya ini. Saya berusaha untuk memberikan anak-anak yang terbaik, begitu saya akan mencoba yang tadinya mungkin metode yang saya gunakan hanya ceramah, saya lebih monoton, tanpa saya mungkin melihat anak-anak punya minat bakatnya begitu. Jadi mungkin setelah saya mempelajari ke pembelajaran diferensiasi itu, ternyata itu mengasihkan juga. Mungkin itu bagi saya itu solusi bagi saya juga untuk lebih mengeksplor lagi untuk metode-metode yang saya gunakan dengan melihat mungkin bakat minatnya anak tersebut. Baik, saya kira Ibu baik sekali kalau memang mencoba metode pakai berdiferensiasi untuk mengetahui minat-minat bakat anak dulu supaya kita lihat akan perkembangan yang ada. Kira-kira kalau memang Ibu punya perencanaan mau rencanakan pakai metode untuk mengetahui kemauan anak belajar menggunakan apa, itu kira-kira Ibu punya perencanaan akan melaksanakan kah? Iya Pak Im, ini saya mulai tahun ajaran baru ini ya, saya mulai mencoba, karena saya melihat bahwa di tahun-tahun yang lalu kok anak-anak rendah sekali minatnya, jadi saya akan mencoba di tahun ajaran baru ini untuk menerapkan metode-metode yang akan saya gunakan nanti. Saya mencoba dengan melihat kondisi anak-anak, dia senangnya apa, supaya mungkin nanti minat belajarnya mereka lebih bagus, kemudian mungkin hasil akhirnya mungkin juga bisa bagus, kemudian bisa tersalurkan dia punya potensi diri sendiri, begitu Pak Im ya.
Iya. Oke, baik. Jadi mungkin Ibu kita coba dulu kita coba dengan yang tadi supaya bisa terlaksana. Kalau memang dengan metode yang ada akan Ibu coba, berarti kita akan dapat perkembangan yang ke depan dulu tuh. Kita coba satu-satu dulu Kak. Bisa tuh Ibu? Iya, iya Pak Im, betul sekali Pak Im. Aduh, saya sangat bersyukur ya bahwa dengan ini saya tercerahkan sedikit bahwa inilah yang saya harus rubah mungkin dari saya sendiri mungkin mau berubah dulu supaya anak-anak itu senang, asik di dalam belajar, jangan sampai anak-anak kayak bosan begitu, suntuk begitu, apalagi kalau pelajaran biologi itu Pak Im itu, aduh anak-anak itu kalau disuruh misalnya menghafal itu nama-nama ilmiah itu, aduh anak-anak sudah bagaimana, aduh ibu bagaimana ini ibu ya, nah itu mungkin saya harus rubah mungkin mindset saya itu kepada anak-anak, begitu Pak Im. Iya, harus dirubah gaya dulu ya. Oke, kira-kira Ibu bisa mungkin sudah punya planning untuk bagaimana untuk merubahnya kapan? Mungkin minggu depan kah? Atau ada perencanaan? Mungkin ada koordinasi dengan siapa? Guru-guru yang bisa membantu Ibu di situ, ya, terutama teman-teman guru bidang lain toh. Iya Pak Im, betul sekali bahwa ini saya sudah koordinasikan dengan rekan sejawat saya, kebetulan yang sama-sama di guru biologi, dia juga mengalami seperti itu, terus teman-teman yang pelajaran kimia, terus teman-teman yang pelajaran fisika juga seperti itu, apa yang saya alami, dia juga mengalami seperti itu. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol mereka, kemudian mencari solusi bersama-sama mereka, kita duduk bersama, kemudian menceritakan solusi-solusi apa yang mestinya kita ambil supaya anak-anak ini lebih senang, lebih aktif begitu, supaya pembelajaran kita ini tidak membosankan begitu. Dari obrolan itu kami sudah mencapai suatu kesepakatan bahwa kita akan mencobakan di tahun ajaran baru ini di masing-masing pembelajaran kita. Begitu Pak Im. Oke. Ibu, saya kira sudah kita ada punya satu solusi untuk kita laksanakan, sehingga mungkin Ibu akan mencoba dalam minggu ini, sehingga saya mungkin akan mendengarkan apabila kita bertemu kembali hasil daripada pertemuan kita malam hari ini, itu bisa Ibu sampaikan kepada kita seperti apa perkembangan metode pembelajaran Ibu di kelas. Bisakah? Iya Pak Im, iya bisa. Iya, nanti kalau kita ketemu ini nanti saya banyak lagi bercerita banyak tentang Pak Im nanti nih, tentang murid-murid saya ini, tentang apa yang saya sudah rencanakan tadi, yang saya sudah rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Begitu Pak Im? Iya, kalau begitu Ibu, ngomong-ngomong ini kita punya waktu ya sudah mulai habis, karena itu saya juga ada mau pergi. Kira-kira Ibu setelah ini ngomong mau kemana ini? Iya Pak Im, kebetulan ya di rumah ini lagi persiapan untuk besok ini pembelajaran saya ini yang apa tadi yang saya sudah ceritakan ke Pak Im, kemudian saya sudah mendapat pencerahan dari Pak Im, saya akan mencoba menerapkan besok. Kebetulan saya besok ini ada jam pelajaran, jadi ya artinya metode yang tadi yang saya sudah sudah saya mau laksanakan ya, saya mencoba dulu yang terbaru, mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik bagi saya Pak Im. Amin ya, kalau memang begitu berarti Ibu akan tetap semangat, jangan kendor, tetap lanjutkan semangat Ibu dengan metode atau strategi yang sudah Ibu pikirkan, sehingga hasilnya ke depan ada punya perkembangan yang luar biasa. Saya yakin Ibu pasti bisa, luar biasa. Terima kasih Ibu, kita punya pertemuan malam sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita orang semua.
Iya, makasih lagi Pak Im atas kesediaan Pak Im malam ini mendengar unek-unek saya. Kemudian mudah-mudahan unek-unek saya ini saya bisa tambah semangat, kemudian tambah lebih semangat dan semangat lagi demi anak-anak. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, dadah. Iya, terima kasih Pak Im. Selamat malam. Salam.